Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari ini bisa dengan mudah kita pahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Pada video pembelajaran kimia kali ini bahas mengenai penyetaraan reaksi redoks. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan tujuan dari pembelajaran kita ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam dan basa. Sebelum memulai reaksi penyetaraan redoks, ingatkah pengertian berikut? Redoks, reduksi, oksidasi, bilangan oksidasi, dan cara menentukan bilangan oksidasi. Ayo, ada yang masih ingatkah? Semua ini dipelajari pada kelas 10 ya. Jadi semuanya Ibu harap semua sudah bisa paham apa yang dimaksud dengan redoks, apa yang dimaksud dengan reduksi, apa yang dimaksud dengan oksidasi, bilangan oksidasi, dan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat dulu. Pengertian redoks. Redoks itu apa sih? Redoks itu adalah dari kesingkatan dari reduksi dan oksidasi. Nah, menurut para ahli kimia, itu pengertian redoks ada 3. Yang pertama, penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, serah terima elektron. Yang ketiga, perubahan bilangan oksidasi. Nah, Ibu rasa pengertian reduksi ini sudah dipelajari juga pada waktu kelas 10. Ini nanti yang akan kita bahas untuk penyetaraan reaksi redoks adalah pengertian redoks menurut atau pengertian redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebelum itu masih ingat jugakah pengertian bilangan oksidasi? Apa itu bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi atau dikata nama lainnya atau sering disebut dengan biloks itu adalah muatan atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Dalam menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan yang harus diingat dalam penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, biloks unsur bebas sama dengan 0. Apa sih yang dimaksud dengan unsur bebas? Unsur bebas itu unsur yang tidak memiliki teman atau unsur yang berdiri sendiri. Jadi hanya unsur itu sendiri. Jadi bilangan oksidasi unsur bebas itu nilainya 0. Contohnya apa? Contohnya misalnya Cl itu bilangan oksidasinya 0, B bilangan oksidasinya 0. Kemudian aturan yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatannya. Ini maksudnya seperti apa? Na plus, biloks Na-nya adalah plus 1, kalau Fe3+, biloksnya adalah plus 3. Jadi untuk ion-ion bermuatan itu tergantung dengan jumlah muatannya. Jadi biloksnya sama dengan muatan yang ada pada ion atom tersebut. Jadi misalnya untuk S2- berarti biloksnya adalah -2. Kemudian yang ketiga, unsur golongan 1A biloksnya plus 1, unsur golongan 2A biloksnya plus 2. Yang keempat, untuk biloks hidrogen dalam senyawa itu adalah plus 1,
kecuali pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu apa? Senyawa hidrida itu adalah NaH, RiH, Ca2H, itu biloxnya adalah -1. Kemudian untuk yang kelima, bilox oksigen. Bilox oksigen ini dalam senyawa selalu -2, kecuali pada senyawa H2O2 itu -1, senyawa KO2, RbO2 itu -setengah, dan senyawa OH2 itu +setengah. Kemudian untuk total bilox atom dalam senyawa tidak bermuatan itu adalah 0, dan jika senyawanya bermuatan itu jumlah total biloxnya sama dengan jumlah muatannya. Contohnya seperti untuk H2SO4, total biloxnya adalah 0 karena di sini tidak ada min atau plus. Kemudian untuk CO3 2-, total biloxnya adalah -2. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi unsur berikut ini. Yang pertama, unsur S dalam senyawa H2SO4-. Yang kedua, Mn dalam KMnO4. Yang ketiga, Cr dalam Cr2O7 2-. Untuk membahas soal ini, yang pertama, di sini ada unsur S dalam senyawa HSO4-. Jadi, untuk mencari bilangan oksidasi ini sebenarnya sudah dibahas, cuman Ibu ulang lagi biar lebih mudah nanti dalam penyetaraan reaksi redoksnya. Jadi untuk mencari bilangan oksidasi itu adalah penjumlahan bilangan oksidasi dikalikan dengan jumlah unsurnya sama dengan jumlah muatan total dari senyawanya. Jadi di sini ada unsur H, unsur S, dan unsur O. Bilangan BO ini bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Kenapa di sini -1? Karena senyawanya HSO4-. Di sini -1. Selanjutnya apa? Jika senyawa yang ditanya adalah S, berarti hidrogen dengan oksigen ini ada dalam aturan. Ayo, masih ingat tadi hidrogennya berapa? O-nya berapa? Hidrogennya +1. S-nya yang dicari, kemudian oksigennya -2 dengan -1, jadi kita tinggal jumlahkan saja cek selanjutnya. Nah, didapat bilangan oksidasi S itu adalah +6. Nah, jika kita mencari bilangan oksidasi seperti langkah seperti ini, untuk penyetaraan reaksi redoks itu biasanya minimal terdiri dari 4 senyawa yang lebih simpel ya. Nah, caranya seperti ini, kita tulis dulu rumusnya HSO4-, kemudian yang dicari adalah S, berarti hidrogen dengan oksigen itu adalah biloxnya sudah diketahui, jadi bilox hidrogen dengan oksigen kita letakkan di bagian bawah. Itu hidrogen berapa? +1. Kemudian oksigen adalah -2, jadi S yang ditanya. Kemudian jumlah totalnya adalah berapa? -1. Nah, selanjutnya ini oksigen ada 4 di sini ada 2. Jadi kita tuliskan lagi di bawahnya, yang ditanya adalah S. Ini kita kalikan -2 dikali 4 atau -8 sama dengan -1. +1 dengan -8 itu adalah -7 sama dengan 1, S-nya adalah +6. Caranya sama kan? Hasilnya sama kan? Tapi caranya ini agak lebih cepat ya sebenarnya. Dari langkah 1 langkah 2 ini sudah langsung dapat berapa bilangan oksidasi dari S. Lanjut contoh soal yang kedua. Ini kita gunakan cara yang kedua saja. Jadi KMnO4, K-nya +1, O-nya -2 dengan 0. Jadi kenapa sama dengan 0? Karena di sini tidak ada positif atau negatif. Selanjutnya -2 dikali 4 itu -8, jadi hasilnya adalah -7, Mn -7 sama dengan 0, Mn
bilangan oksidasi N adalah plus 7. Untuk soal yang ketiga, bilangan oksidasi Cr dalam senyawa Cr2O7. Di sini yang ditanya Cr berarti oksigen diketahui. Oksigen berapa? -2. Jumlah total senyawanya adalah -2. Jadi kita tuliskan senyawanya Cr2O7, kemudian kita letakkan oksigen itu -2 di bawah oksigen, kemudian totalnya berapa? -2. Cr-nya di sini karena 2, jadi kita tulis 2 Cr. Kemudian kita kalikan -2 dikalikan dengan 7, karena oksigen jadi -14 sama dengan -2. 2 Cr sama dengan plus 12. Jadi untuk 1 Cr, bilangan oksidasi untuk 1 Cr adalah plus 6. Oke, semoga bisa paham untuk penghitungan bilangan oksidasi. Jika masih belum paham, silahkan dicoba lagi untuk senyawa yang lain.